Nah, sahabat ILP, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Tresya, seorang owner dari pabrik sepatu Safety Shoes. Nah, kita mau mendengarkan inspirasi apa dari Ibu Tresya hari ini. Semoga teman-teman menyimaknya dan mendapatkan inspirasinya. Come on! Sahabat ILP, hari ini kita berjumpa dengan Ibu Tresya, seorang pengusaha Safety Shoes dari Bogor. Ya, oke. Selamat pagi, Bu Tres. Selamat pagi, Pak Miho ya. Gimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan baik. Akhirnya kita jumpa nih, Bu ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol di sahabat ILP ini, ILP Ya, TV. oke. Banyak teman-teman yang ingin mendengar kisah inspirasi dari Bu Tres nih, Bu. Sebenarnya belum inspirasi sih. Tapi banyak dong yang teman-teman sahabat-sahabat ILP ini mau dengar bagaimana sih inspirasi dari seorang entrepreneur atau pengusaha khususnya bidang safety shoes. Kalau boleh tahu, Bu, yang membedakan sepatu ini dengan pada umumnya apa ya? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya diizinkan untuk ikut ya Pak Miho di dalam ILP ini. Ya, saya senang sekali sampai diajak ikut podcast seperti ini sama Bapak, sama tim. Ya, perkenalkan nama saya Tresya. Nah, saya sebenarnya belum menginspirasi, cuma ya kita berbagi aja ya Pak ya, sharing aja. Ya, antara sepatu safety kami dibanding sepatu safety yang lain, mungkin yang pertama itu dari jenis kulitnya. Nah, kulitnya kami itu kulit asli, jadi bukan sintetis ya. Kebanyakan itu sintetis, dan yang kedua adalah solnya. Sol itu kami buat, bukan dibeli jadi, karena sol yang beli jadi itu Bapak boleh cek ya di pasaran, kalau ada sel-sel gitu, itu solnya itu memang dia dipakai nggak dipakai itu bisa lepas sendiri. Sol itu berarti yang di bawah, yang di bawah, sini ya? Betul ya. Itu kami memang karena ini adalah perusahaan dari orang tua, dan orang tua kami yang memformulasikan kimia-kimianya sehingga solnya itu kuat ya. Wah, jadi sepatu ini juga sampai ke ada kimia-kimia juga? Betul. Karena prosesnya panjang ya Pak ya sebelum jadi sepatu ini. Nah, di sini uniknya bahwa setelah saya terjun ke sini ternyata baru tahu nih kalau sepatu itu bukan sekedar kita pakai terus biasanya kan cuma kita pakai bawa jalan enak gitu ya. Ternyata ada beberapa komponen yang di situ yang unik yang harus kita perhatikan gitu. Apalagi ini termasuk sepatu untuk safety ya. Betul. Biasa dipakai dalam industri. Betul. Untuk keamanan daripada penggunanya. Betul. Nah, Bu Tres, ini para sahabat TLP juga pengen tahu, pengen denger nih latar belakang dari Bu Tresya. Apakah tiba-tiba langsung muncul? Di Safety Shoes ini atau memang ada cerita yang pengalaman lainnya? Awal mulanya ya biasalah kalau perempuan, ibu-ibu udah nikah, maunya itu nggak kerja yang terlalu ninggalin anak ya kok ya di rumah ya Pak ya. Jadi awalnya sih saya kerja di salah satu perusahaan rumah tangga gitu, itu di Jakarta. Nah, jadi setelah kerja beberapa lama, itu kan kalau udah kerja waktu terbatas ya kan. Nah, terus habis menikah, saya punya anak, akhirnya ya itulah terbatasan waktu itu di situ. Jadi nggak bisa ngurus anak sendiri ya, pokoknya jadi keterbatasan waktu itu, akhirnya saya memutuskan pindah kuadran. Ya pindah untuk memulai ya jadi pengusaha ceritanya ya, tapi masih coba-coba.
waktu itu karena suami saya dari Padang gitu kan, saya pindah ke Bogor, ke Jakarta. Lalu setelah selesai punya anak itu kan, anak udah waktunya mau sekolah ya. Akhirnya saya pikir daripada di rumah, akhirnya saya diminta orang tua untuk membantu usaha keluarga. Jadi dapat dikatakan Safety-Shoes ini bermula dari perusahaan family. Betul. Keluarga besar. Alim, kalau boleh tahu, factory-nya ini sejak kapan? Mulanya sih sejak tahun 98, Pak. 98. Waktu kerusuhan, setelah kerusuhan, itu 2 bulan, ya kita mulai dah. Itu langsung pabrik sepatu? Enggak. Kita bikin mulanya sol. So, berarti bawahnya dulu ya? Bawahnya aja dulu. Terus lagi waktu itu sih macam-macam yang kita bikin, seperti kayak bandoli gitu. Oh, pokoknya berbahan karet. Karet aja gitu. Jadi semuanya kita kerjain, Pak. Ceritanya jadi sepatu? Ceritanya jadi sepatu karena kita masukin solnya pertama di Jakarta, namanya CV Aneka Ragam. Nah, terus beliau tuh biasanya ambil dari Bandung. Setelah kita masukin, dia bilang, "Bani, jamin nggak?" Saya jamin, saya bilang. Nah, setelah itu ya kita langsung mereka yang itu kan, Pak, yang finansial permintaan untuk sepatu sekalian. Solnya dulu. Oh, solnya dulu. Sol, setelah sol, setelah itu mereka bilang, "Kenapa Pak Halim bikin aja itu sepatunya?" Sekaligus sama sepatunya. Bikin. Nah, setelah itu, ini yang terjun Pak Stefano. Ya, yang ituin sepatu. Kalau saya kan, saya bilang saya nggak bisa karena saya nggak pernah belajar kulit gitu. Saya yang pelajarin kan karet. Gitu. Memang Pak Stefanus awal kulit? Enggak. Berarti otodidak juga, belajar juga gitu? Sambil jalan gitu, karena kuliahnya juga ke lautan. Dari Undip. Siap. Nah, itulah sepenggal kisah awal berdirinya Safety-Shoes yang bermula dari industri solnya dulu, ya kan, berkembang malah menjadi sekarang produksi sepatu, dan itu di bidang Safety-Shoes, PDH dan PDL, teman-teman. Terutama ya PDH, PDL dulu. Terutama PDL. Dan ini memakai kulit asli. Kulit asli. Perusahaan keluarga. Jadi include ibu di perusahaan Safety-Shoes ini. Iya, betul. Kalau boleh tahu Bu, emang handle bagian apa nih utamanya? Oke, karena background saya accounting ya Pak, jadi saya diminta sama orang tua untuk, ayo deh bantuin si Papa ini untuk menghandle accounting. Awalnya seperti itu, keuangannya. Termasuk finance-nya. Termasuk finance-nya, ya. Pajak semua juga Ibu handle? Pajak sih kita pakai orang lain ya. Ya, pakai orang lain. Nah, itulah sepenggal kisah dari Bu Tresia dan latar belakangnya. Ya. Nah, awalnya Bu bisa ke tempat Safety-Shoes ini sebenarnya tertarik ya pertama. Iya kan? Iya. Atau kok memang ya udahlah, kesempatan ini saya coba jalankan dulu. Ya. Kalau awalnya sih ya dulu kan kerja ya Pak. Kan kerja Pak di bagian accounting juga ya kan. Nah terus setelah ini orang tua ajak untuk bergabung di sini, jadi di bagian accounting. Sebetulnya kalau mau dilihat latar belakangnya sih memang accounting backgroundnya, tapi kalau dilihat tuh kayaknya accounting tuh jenuh ya kan. itu terus yang dikerjakan polanya sama ya, jadi dari waktu ke waktu sama. Cuma saya berpikir waktu itu ya kalau tadi balik lagi kan, perempuan, ibu rumah tangga masih mikirin anak ya. Jadi berpikir ya sudahlah, daripada kalau di tempat lain kan kita mesti dipatok ya Pak, dari jam 8 sampai sore sampai malam gitu, apalagi kalau udah kerja di Jakarta. Jadi saya mengingat itu, saya berpikir saya cobalah di sini gitu kan ya, dengan posisi ya accounting finance tadi. Jadi dapat dikatakan mencoba Safety-Shoes ini bukan dari produknya ya, tapi dari kebutuhan, betul. Ibu untuk waktu yang lebih fleksibel dalam mengatur manajemen rumah tangga, sehingga harus beralih dari kuadran
employee jadi entrepreneur. Betul, ya. Benar-benar. Kalau begitu Bu Tres, Ya, perusahaan ini berjalan sebelum Bu Tres gabung. betul, Karena ini adalah awalnya usaha dari orang tua. betul. Nah, boleh ceritain sejarah perusahaan Safety Shoes ini berdiri? oke. Gitu. Pasti tahu dong kisahnya. Tahu. Iya, dimulai dari kan tadi kita bilang, saya bilang bahwa kita punya Sol itu Sol. Orang tua saya, papa saya yang formula sebagai formulator ya. Nah waktu itu dibantu dengan kakak saya yang nomor 2. Ya Oke. saya 4 bersaudara, saya anak paling bungsu. Ya. Nah, yang kedua itu bantu papa, bantu orang tua ya. Nah di situ itu dari situ apa tadi pertanyaan lupa saya. Ini jadi usaha ini berdiri sejak kapan? Oh ya udah. Oke. Kalau ada tahunnya boleh. Ya. Nah kakak saya itu tidak setelah lulus kuliah itu tidak melanjutkan ke pekerja. Jadi langsung bergabung di sini. langsung gabung sama papa karena papa butuh kan. Jadi kakak tuh yang pertama kali bergabung langsung bareng-bareng sama papa. Nah dimulainya itu dari Sol, kita buat sol aja, tidak buat sepatu. Berarti waktu itu kondisinya menerima orderan dari sepatu lain, merek lain, karena menghandle solnya aja, ya. Dan waktu itu kita buat untuk sepatu TNI. Oh iya, sepatu TNI. Jadi kita hanya supply sol, ya, tidak punya orang untuk buat sepatu. Ya kan, jadi hanya sol. Berarti sepatu safety ini apabila untuk masuk ke angkatan bersenjata seperti TNI bisa ya? Bisa, sangat bisa banget Pak. Ya, jadi setelah sol kami buat gitu, jadi hanya menerima solnya saja, tidak ada orang, itu hanya 2 orang. Sama kakak saya itu hanya 2 orang. Jadi dari karet lalu kita cetak-cetak itu hanya berdua. Awalnya itu kalau boleh tahu kisaran kira-kira tahun berapa? Saya waktu itu masih SMA ya. Saya sama kakak saya kelahiran 67. Ya, jadi kurang lebih udah berapa tahun ya? 80-an itu ya? Betul, pokoknya sudah itulah. Oh berarti industri ini cukup lama sekali. Saya aja bergabung. Abad lebih dong. Saya bergabung di sini aja dari tahun 2010 Pak. Ya. Jadi dari sol dan hanya di rumah cuma 2 orang. Nah jadi tapi berkembang. Nah setelah berkembang karena kita masuknya ke lingkungan TNI, ya kan. Setelah berkembang itu akhirnya mereka minta kita membuat sepatunya langsung dari sol plus sepatu. Nah akhirnya kakak saya itu cari tukang buat pola. Nah terus mulai untuk cari penjahit. Nah pokoknya kakak saya banyak belajar lah di situ. Tantangannya waktu yang ibu kira-kira melihat, mendengar tantangan merintis atau menjalankan usahanya awal-awal tuh yang Bu Tres ketahui. Kalau tantangan apakah SDM kah? Ya. Kalau tantangan yang pertama dari diri saya, itu yang pertama adalah saya harus benar-benar suka di sini, ya kan. Nah, yang kedua biasa saya orang gajian Pak. Yang otomatis kan langsung tiap bulan terima ya, udah enak aja kan terima. Pokoknya ada orderan, nggak ada orderan kita pasti terima, ya kan. Nah kalau di sini orderan itu harus kita cari sendiri. Walaupun ibu di accounting juga cari orderan. Cari, karena kan ini usaha bersama ya kan. Berarti ada saham lah Bu ya. Berarti hitungannya kan ada saham dong, bukan hanya accounting. Iya, makanya itu ibu juga cari yang terberat Pak. Cari orderan juga kan? Ya, cari orderan itu yang lumayan itu ya. Jadi pokoknya untuk nasib kita sendiri, keluarga, belum karyawan, ya itu harus kita pikirkan. Dan setiap minggu kita biasanya gajian itu mingguan. Nah, setiap minggu itu kita harus terus. Jadi orderan itu harus ada. Jadi tantangan yang tadi Bapak bilang adalah kita harus mencari orderan. Karena bagi seorang entrepreneur bukan hanya memikirkan omset pribadi, tapi juga turut memikirkan kehidupan daripada pekerja. Ya. Jadi yang menghidupi suatu perusahaan adalah ujung tombaknya ya penjualan. Kembali lagi penjualan, sales and sales seperti itu Bu ya. Betul. Tantangannya itu. Apalagi awalnya dari seorang accounting harus
menyesuaikan diri untuk terjun juga Marketing. Luar Iya. biasa. Ini luar biasa loh, Bu. Karena orang accounting biasa di belakang Di meja dalam kan? belakang meja Iya ya. kan? Sulit ketemu orang ya. Iya. Nah, teman-teman, hari ini saya mampir di pabrik safety shoes-nya Ibu Tresya. Nah, Bu Tres, kenalin dong ini para owner atau pendirinya nih. Ini yang tadi ownernya bapak saya nih, Halim. Nah, kenalan dulu Om. Salam kenal Om. Octavianus. Kali membantu papa ya di bidang sepatu ini, di bidang kaos. Iya. Kakak saya. Halo, Pak Stef dengan Octavianus. Salam kenal ya Pak. Selanjutnya untuk bagian produksi nanti dilanjutkan dengan kakak saya ya. Iya, jadi sahabat-sahabat, safety shoes ini pendiri awalnya adalah ayahanda dari Ibu Tresya, Pak Halim. Luar biasa, semangat Om ya. Wah, usia berapa Om? 86, masih semangat teman-teman, masih kontrol semua, keren. Yuk kita lihat proses produksinya. Izin ya Bu Tres, izin Pak Halim. Nah, jadi kita diajak sama Pak Stef untuk melihat proses produksi dari sepatu pertama. Awalnya kan kita bikin pola ya. Bikin pola. Kita pola. Ini proses polanya. Oke. Ini prosedur pola. Ini kulit asli Pak. Kulit asli. Oke. Jadi teman-teman untuk safety shoes ini menggunakan kulit sapi asli, gitu. Nah ini pola-polanya seperti itu teman-teman. Inilah yang menjadi perbedaan sepatu biasa dengan safety shoes, karena di dalam safety shoes ada platnya, ini namanya apa? Steel to cap. Steel To cap dengan standar internasional. Dia ada standar EN-nya. Apa tuh EN Pak? Nah itu Eropa. Eropa. Oke, jadi yang tadi dikisahkan oleh Bu Tres itu pengalaman orang jatuh barang berat ini kakinya tetap terlindung. Ya. Harus berapa ton? Sampai 200 joule. 200 joule. Sekitar 2 ton setengah. Sekitar 2 ton setengah. Memang safety shoes sangat penting untuk teman-teman yang bekerja di lapangan. Luar biasa. Iya, iya. Inspirasi Ya. kami. Nah, di dalam perjalanan Ibu menjalankan usaha safety shoes ini, ya kan, apa dukungan besar dari keluarga? Ya, yang pasti tadi kembali ke waktu ya Pak ya. Jadi karena saya waktu itu punya anak yang masih kecil juga, jadi ya istilahnya keluarga membebaskan saya lah. Pokoknya intinya kan satu tadi, kalau gajian itu harus ada gitu kan ya, orderan harus ada gitu kan. Nah tapi waktu ya keluarga saya membebaskan, karena memang ya namanya perempuan, ibu juga, jadi semuanya itu serba terbatas Pak. Jadi makanya keluarga membebaskan itu. Terus yang kedua, kita memang bisa cari-cari ya, maksudnya untuk customer kan kita memang tidak dipatoki oleh keluarga kan, harus ini, harus ini, harus ini. Jadi kita bisa berkreatif, inovasi lah di situ. Makanya yang tadinya sepatunya hanya sepatu safety, jadi berkembang menjadi sepatu-sepatu untuk security gitu, untuk satpam, PDH, PDLS. Kita ambil dari keinginan pasar. Oh, tapi Ya. kalau untuk sepatu yang security Sama, semuanya bahannya dari kulit, soalnya juga Oke. kita buat sendiri, jadi sama. Jadi kita lebih fleksibel. Kalau di dunia kerja kan harusnya A, ya jualannya A gitu ya Pak ya. Tapi kalau di sini kan enggak. Di sini kita ada yang butuhnya sepatu security, ya itu yang kita buat, kita cari. Kalau yang butuhnya safety shoes, kita buat safety shoes. Jadi lebih fleksibel aja gitu kalau sama perusahaan keluarga ya. Nah terus juga yang kendalanya itu target memang. Ya, jadi kalau di perusahaan kan kalau marketing ada target ya. Ya. Nah ini kelemahannya perusahaan keluarga, memang kalau rasa orderan udah banyak ya berarti ya udah deh cukup deh sampai sini. Itu memang kelemahannya sih sebetulnya itu Pak. Itu yang harus kita jaga, bahwa target itu memang penting banget ya gitu. Jadi jangan sampai terlena dengan omset yang Betul, besar, betul. ya sudah cukup. Kalau bisa terus Terus, ya iya kan? benar. Nah, Bu, dengan kegiatan yang
rutin. Saya katakan sebagai entrepreneur juga perlu disiplin tinggi. Betul. Ya kan, cari orderan, urus pembukuan, ARD semua Iya, diurus. betul diurus. Nah, apakah ibu punya hobi ataupun kesibukan lain selain yang dijalankan sekarang yang membuat selain ibu ya. rileks ataupun untuk melepas jenak penat? Ada nggak, Bu? Ada pastinya ya. Sebenarnya hobinya mungkin Kayaknya saya bisa tebak nih. apa tuh Pak? Berhubungan dengan tanaman anggrek. Kau bisa tahu ya? Kayaknya berhubungan dengan tanaman anggrek nih. Benar-benar, iya. Kalau anggrek itu memang sebetulnya cita-cita dari dulu itu punya apa anggrek itu kita kembang biakan gitu ya. Nah. Cuman kayaknya belum bisa nih. Jadi karena kesibukan kadang-kadang lupa tuh, kadang-kadang jadinya mati gitu loh Pak. Jadi ya tapi yang Tadinya gemuk jadi kurus. tapi sekarang ini lagi ininya lagi saya gencarkan lagi gitu kan supaya berhasil nih. Tapi memang salah satunya ya itu ya yang saya suka itu sebenarnya nyanyi Pak. Oke. Ya nyanyi ya. Tapi ya nyanyinya nggak yang buat keluar ya. Penyanyi kamar mandi. Kamar mandi aja. Nah, terus karena saya hobinya nyanyi, akhirnya saya masuklah ke Dapur rekaman. Bukan. Ke ini aja Pak, nyanyi buat Tuhan aja. Jadi Oke. saya aktif di kegiatan lingkungan rohani. Nah itu aja. Jadi saya setiap hari Sabtu, makanya kalau Bapak bilang, Bu Sabtu ya ketemunya, saya nggak bisa, itu full padat jadwal tuh. Paduan suara. Dan suara, benar. Nah saya itu aja di situ. Saya di lingkungan itu sudah hampir 12 tahun. 12 Nah, tahun. Dan saya masuk di itulah nyanyi aja. Paduan suara di Paduan gereja suara di ya. gereja. Nah, itu lepas penat Pak. Dan itu kan di situ kita bisa ketemu orang, sosialisasi sama orang. Ya happy lah di situ. Habis itu ya balik lagi. Jadi hidup itu harus seimbang ya Bu. Betul. Ada Sangat saatnya itu luar mencari, biasa. ada saatnya melepas penat ya. Benar. Supaya teman-teman TLP juga Iya. jangan terlalu stres. Iya. Seperti itu ya. Betul. Mantap. Iya. Bu Tres, modelnya, kulitnya saya lihat bagus sekali. Iya. Yang membedakan ini dengan produk sejenis di luaran sana atau merek lain? Iya. Boleh, Bu Tres. Ya, oke. Yang pertama Sol. Nah, Sol ingat kita formulatornya Papa ya sendiri. Nah, itu bisa di misalnya Bapak maunya yang oil resistant. Oke. Nah, apa yang mau sepatu pemadam yang tahan api sampai 200 derajat, itu Oke. bisa. Itu kita bikin. Atau memang mau sepatu dingin, itu kita bikin juga gitu. Oke. Jadi disesuaikan dengan kemauan customer. Itu yang pertama. Jadi panas dingin beda Bisa, lagi? beda. Oke, saya baru tahu nih. Ya, beda itu. Jadi kita ada cool storage, terus ada yang buat pemadam, Oke. itu beda. Lalu ini seperti yang dilihat di sini, itu untuk sepatu naik gunung. Oh, yang ini model-model seperti ini ya? Ya, itu kan beda jenisnya. Tidak mungkin kita satukan dengan sepatu security. Ya kan, karena ini untuk panjat gunung, ya kan beda. Oke. Lalu kalau untuk yang company yang gas oil itu tadi yang resistan. Untuk chef ya, untuk di dapur beda lagi Pak. Gitu. Oh, chef itu juga ada sepatu khusus? Ada. Biasanya safety itu untuk chef ada. Saya baru tahu juga nih. Baru ya. tahu. Saya pikir sahabat safety shoes pikir yang di pabrik Bukan, ataupun sampai Iya. security ataupun Iya. angkatan. Oh, Iya. ternyata chef juga ada. Karena chef itu yang harus tahan minyak. Anti slip kayak gitu. Oh iya, di dapur supaya dia nggak nggak licin. licin. Ya, jadi kita semuanya itu bisa kita buat dan Papa puji Tuhannya masih hari ini masih sehat. Jadi maunya apa nih customer? Maunya customer apa? Kita bisa buatkan. Itu salah satu yang tidak mungkin dimiliki yang lain, Pak. Gitu. Jadi untuk perusahaan safety yang terkenal juga itu membuat solnya itu dari kita. Mereka hanya cetak-cetak aja gitu. Bu, kalau boleh sebut merek ya. Mereknya apa, Bu? Namanya itu mungkin kedengarannya aneh ya Kak, ya Pak ya. Namanya Bullfrog. Bullfrog. Iya. Teman-teman Bullfrog. mereknya nih, Bullfrog. Ya. Ya. Jadi teman-teman kalau mau yang tahan minyak, tahan banting, tahan api, Semuanya silakan bisa. dengan Iya. Tres, ya. Ternyata formulatornya adalah owner daripada Iya. safety shoes ini sendiri, teman-teman semua. Luar biasa, Bu Tres. Nah,
menurut Bu Tres dalam proses pembuatan safety shoes ini bagian mana yang paling penting dan harus diperhatikan? Ya, yang pertama itu adalah tadi sol. Karena kita akan kasih garansi Pak 6 bulan pemakaian normal. Gitu. Ada garansinya? Ada garansi, ya. Semua Ada garansi pemakaian normal 6 bulan. Lalu yang kedua pemakaian kulitnya. Ya, karena beda-beda antara kulit untuk trekking itu kulitnya beda, untuk security beda, untuk safety shoes beda gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Solnya itu ya, sol dan kulit. Makanya kenapa pendiri berusaha untuk membuat formulatornya sendiri. Betul. Ya, rasa percaya diri lebih ada. Betul. Buat sendiri untuk yang meracik, tahan api, tahan dingin, dan sebagainya. Betul. Keren. Ya. Sahabat, setelah potong bola kita mau jahit. Istilahnya namanya Stitching. Jadi ada istilahnya stitching. Di sini area jahit. Nah, ini area jahitnya nih di sini teman-teman. Setelah stitching, setelah jadi upper ya mukaan, baru kita lasting. Lasting itu kita tarik. Karena kita masih manual, tarik manual. Sebenarnya ada mesin lastingnya. Tapi ini lebih rapi loh. Ini hasilnya. Itu di lasting atau ditarik. Di lasting. Jadi proses berikutnya setelah jahit adalah di lasting, ditarik kulitnya, baru untuk supaya bentuknya mau apa, modelnya apa, itu sulasnya. Supaya bisa ditempel dengan solnya. Iya, betul. Itu baru kita assembling sol. Kalau ini sih terakhir sebelum finishing. Ini jahit sol, di istilahnya tukang sol itu. Ya lebih dikuatin lagi ya. Nah, teman-teman ILP juga mau dengar nih Bu. Ya. Dalam menjalankan usaha safety shoes ini, kan tentu tidak datar-datar saja. Ada kisah yang menarik atau unik yang boleh Bu Tres share kepada teman-teman? Ya, waktu itu zamannya COVID ya Pak. COVID. Ya, zaman COVID kan semuanya letih, lesu ya pokoknya. Loyo ya. Kita sampai nggak berani keluar rumah, terus banyak korban kayak gitu ya. Di saat itu orderan kami itu luar biasa. Itu sampai besar Pak, naik. Oh malah naik. Ya, naik. Saya salah sangka. Saya pikir naik dong, malah naik. Mungkin karena security banyak dipakai kali ya Pak ya, gitu kan ya. Dan sampai itu di situ pengirimannya itu juga nggak bisa pakai mobil biasa, itu harus pakai apa tuh untuk pakai truk yang gede itu. Kontainer. Wow. Itu luar biasa. Itu perjalanannya yang sepanjang sejarah kita itu pas COVID justru malah kayaknya kok pelonjakannya tinggi. Itu saya bersyukur banget. Dan di saat itu karyawan kami itu ya mungkin kita harus banyak supply kan, dan semua karyawan kami itu tidak ada yang COVID lah, maksudnya tidak ada yang di karantina, tidak ada yang gitu kan, tidak ada, pokoknya sehat-sehat sampai akhirnya dapat PO yang ribuan itu dan bisa terkirim tanpa semuanya sehat lah, pokoknya tidak ada yang kena COVID tuh waktu itu ya. Di tengah kondisi global yang seperti kemarin itu pandemi malah orderannya melonjak tajam. Saat ini teman-teman yang jangan pesimis dengan situasi global, percaya bahwa nanti ada cerita menarik dalam kisah usaha perjalanan bisnis teman-teman. Yang penting tetap semangat, fokus dan konsisten. Amin. Nah, teman-teman akan berpikir hal yang sama dengan saya. Kenapa? Karena ternyata penggunaan safety shoes ini sangat penting. Kita dengar misalnya dari Bu Tres, kenapa safety shoes ini sangat penting bagi para pekerja di lapangan, Bu? Ya, betul. Karena pernah ada kejadian waktu itu bahwa
karyawan yang memakai safety sepatu kami itu kena kejatuhan apa itu ya, kayak Benda biasa. itu karena safety shoes itu kan kekuatannya 2,5 ton di dalamnya. Jadi di dalam sepatu ini ada ininya, Ada platnya ada pelapisnya, platnya ya. Dan karyawan itu kejatuhan, nah, di situ sampai nancap gitu ya, tapi kakinya selamat, tidak apa-apa gitu. Itu kalau nggak ada safety Ya. shoes. Nah, jadi tapi tempe kalau itu. safety shoes yang biasa itu jangan sampai salah ya Pak ya. Oke. Itu kalau kita injek misalnya pria yang injek gitu pakai kaki aja itu bisa bisa penyok ya. Platnya. Pelatnya, apalagi nanti kalau kejatuhan benda kan ya. Oke. Tapi ini sudah terbukti bahwa kekuatan kita karena untuk safety-nya sendiri itu dari Jerman. Kita pakai nggak yang abal-abal, safety-nya sendiri memang betul kita benar-benar safety. Kita ambil yang dari Jerman dan bukan lokal memang Pak. Iya. Karena memang ya itulah kita punya produk ya. Jadi akhirnya sudah sampai posisi kejatuhan itu kakinya nggak Tetap apa-apa. aman. Ininya ketancap Pak. Oh. Tancap tapi kakinya aman. Iya, tuh. Jadi kalau secara itu adalah produk safety shoes yang Butresh Betul. yang ada di perusahaan Butresh. Betul. Tapi secara umum, gambaran umum bahwa safety shoes sepakat penting dipakai untuk para pekerja di lapangan. Iya. Ya, terlepas dari merek apapun Betul. harus punya, dan pilihlah yang kualitasnya bukan kaleng-kaleng, Betul. bukan abal-abal. Iya, bahaya Karena banget. ternyata di luar sana banyak yang terpancing harga murah, Bu. Betul. Ternyata begitu diinjak penyok. Iya. Oh, ke di ujungnya ada platnya nih. Ada di teman-teman ujungnya ada semua. platnya. Jadi pastikan teman-teman beli sepatu safety shoes yang memang jaminan mutunya Betul. terjamin Terjamin, seperti itu iya. ya. Dan itu sangat penting ya. Dapat dikatakan asuransi pekerja di lapangan ini sepatu juga. Sepatu. Ya kan, bukan hanya sekedar asuransi bentuk polis, tapi bagi jaminan keamanan para pekerja. Seperti itu Bu ya. Betul. Tapi selain itu juga kalau yang kayak di kitchen kayak gitu kan ya harus tahan, harus peret gitu kan. Supaya nggak licin. Supaya nggak licin. Berarti Ya, sol bawahnya lagi. Sol bawahnya lagi. Itu Wah. memang udah harus deh paten itu kalau di safety shoes. Oh. Ya. Nah, sahabat-sahabat ILP semua, mungkin ada sahabat yang ingin memulai suatu usaha, Betul. apakah itu manufacture ataupun bidang produksi. Kita mau dengar nih tips ataupun wejangan dari Butresh yang sudah terjun di dalam dunia entrepreneur, terutama di perusahaan manufacture. Ya. Boleh Bu? Boleh. Kalau yang pertama itu harus disiapkan mental sebetulnya Pak. Mental. Mental itu ya kita harus siap ya, karena memang yang tadi kita yang mencari omset, kita yang membuat penjualan ya. Jadi kita tidak bisa setahun 2 tahun mundur, karena ini adalah suatu keputusan untuk jangka panjang ya. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga, menikah, itu kan keputusan jangka panjang ya. Jadi memang yang pertama harus dia siapkan itu selain modal, itu adalah mental. Modal mental. Ya, nah, mental itu harus benar-benar tangguh deh dari segala suasana ya. Terus kita jangan mut-mutan Pak. Nggak boleh mudi Nggak ya? boleh mudi. Ya, pokoknya kalau memang ada masalah dimanapun, di rumah apa di mana dengan karyawan apa, kita harus bijak ya. Kita harus berpikir, oh ya memang posisi harus ada di 2 posisi lah gitu ya. Dan kita juga harus mengatur keuangan yang pertama ya, keuangan, cash flow-nya. Karena memang terus terang sekarang itu lebih ke ekonomi yang seperti ini kan harus cash flow lah yang kita lihat itu kan ya. Karena kita nggak bisa main-main, karena kalau misalnya karyawan kita nggak bisa minggu ini nggak gajian, besok gajian, itu nggak bisa. Jadi, nanti bisa demo. Betul. Jadi harus dipikirkan itu bahwa cash flow 1 bulan ke depan itu kita harus aman. Tunggu biaya produksi juga, karena semuanya kan serba sendiri Pak ya. Kalau di perusahaan mungkin sudah ada yang mengatur semua itu, tapi kalau kita sendiri itu kita harus bisa memikirkan sampai ke sana. Jadi dapat dikatakan buat saudara-saudara, sahabat-sahabat ILP yang ingin memulai perusahaan manufacturing ini seperti ini, pada saat ada jumlah saldo uang yang cukup, Betul. tidak boleh terlena. Betul. Ya, benar. Harus terus. Karena itu kebutuhan mungkin bulan depan atau di masa order lagi sepi. Benar. Nah, jadi jangan terpancing. Betul, itu betul sekali Pak. Betul ya Bu ya? Karena kalau orderan lagi sepi, tetap kita harus mempertahankan karyawan. Iya. Jadi produksi tetap
berjalan. Kalau karyawannya bubar, besok mau produksi lagi, manggilin lagi susah. Susah. Kumpulinnya Betul. lagi. Yang kedua SDM itu susah banget Pak. Iya. SDM itu susah karena ini butuh keahlian. Butuh skill. Betul skill. Iya, kalau yang hanya yang pola, ya kan semua butuh keahlian. Jadi Iya. kalau kita nggak ada orderan Iya. itu sulit buat manggil mereka lagi gitu. Jadi dibutuhkan betul. Wise. Betul, bijaksana Harus banget. bijaksana Iya. dalam menjalankan ini. Betul. Nah, sahabat ILP, kita sudah mendengar inspirasi dari Ibu Tresia. Tidak terasa kita sudah ngobrol panjang dengan Ibu Tresia. Nah, kita mau dengar nih harapan dari Ibu Tresia terhadap usaha Safety Sushi ke depannya seperti apa, Bu? Oke. Ya, harapannya sudah pasti omsetnya semakin besar ya Pak, Amin. penjualannya semakin banyak Ya. dan bisa menarik karyawan lebih banyak lagi supaya bisa memperjuangkan mereka untuk masa depan karyawan itu lebih baik lagi. Lebih baik Seperti lagi. Ya, itu aja. Berarti ada perluasan juga. Betul, perluasan ya. Market juga tambah ya, Bu? Betul, supaya market bisa bertambah. Amin. Amin. Nah, sahabat, kita sudah bincang banyak dengan Ibu Tres hari ini. Semoga kisah ini menginspirasi teman-teman ILP semuanya.